Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini, pemirsa, masih dengan tema yang sama dan orang yang sama di sini, masih bersama dengan Husri. Ya, betul. Kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai tema hari ini, yaitu serba-serbi dunia pigeon. Nah, ternyata yang mau sempat dibahas ya di segmen sebelumnya tadi, kalau yang mau diangkat sekarang lebih ke wisata sejarah. Rumah Soekarno, Fatmawati, gitu-gitu ya. Dan itu udah ada obrolan tentang itu berarti ya? Iya. Oke. Udah sempat ada obrolan tentang itu, gimana caranya gitu. Boleh di-spill nggak tuh gimana cara untuk menaikkan? Siapa tahu nih pemirsa kita dapat bocoran ya. Boleh di-spill nggak? Kalau nggak ya udah nggak apa-apa sih. Kalau mau disepil nanti lihat aja ya. Oh, lihat aja. Oh, tidak boleh ternyata pemirsa. Tapi yang jelas sudah masuk dalam perencanaan, udah digarap ya? Iya, Udah udah digarap. mulai digarap, tinggal diterjunin aja gitu. Tinggal diterjunin aja gitu. Oke, luar biasa. Karena memang Bengkulu juga terkenal ya Iya. sebagai wisata sejarahnya yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri wisata paling menarik nih di Bengkulu, ini versi kamu sendiri aja ya, nggak terlepas dari sebuah sandangan itu ya. Menurut kamu sendiri wisata yang menjadi favorit kamu di Bengkulu sampai saat ini itu apa? Kalau sampai saat ini itu kebun teh gitu. Kabawetan. Kabawetan. Oke. Karena di situ tuh gimana ya, kalau Hutri ke sana tuh lebih enak aja gitu, lebih asri, dingin kan, karena dengan kesibukan kita di kota, kita ke sana Betul. tuh kayak nge-fresh badan gitu, nge-fresh pikiran. Fresh Iya. gitu ya, plong. Sama lagi. Tapi ternyata nih pemirsa, Husri ini ada banyak hobinya ternyata. Ternyata diintip ya, aku intip dari salah satu lamannya. Hobi berpuisi juga. Iya. Kamu nulis atau baca? Nulis sama baca. Kalau sama baca. dulu itu sempat nulis sambil baca, tapi kalau sekarang lebih fokusin ke baca. Lebih fokusin ke Mm-mm. bacanya aja. Mm-mm. Dari kapan sih mulai Dari- berpuisi? Kalau berpuisi itu sebenarnya dari mau tamat SD itu udah mulai merintis belajar baca puisi gitu kan. Terus akhirnya ikut lomba di SMP, juara, ngikut lagi, juara lagi gitu. Alhamdulillah. Paling tinggi apa tuh juara? Paling tinggi provinsi. Oh, provinsi. FLS ya. Iya, Ini terus berlanjut, berarti masih aktif ya? masih sampai Aktif. sekarang. Tapi waktu penampilan bakat di itu Nggak ngambil. nggak puisi ya, nggak. lebih ke tarinya. Mm-mm. Karena nih pemirsa, beliau ini juga pelatih tari. Iya. Luar biasa memang ya. Itu tadi ya, memang nggak cukup cantik doang ya, harus berbakat gitu ya. Betul. Udah banyak nih kan kegiatannya. Kuliah juga padat tentunya. Tadi aku sempat tanyain juga nih pemirsa, ternyata per semester Iya. ada magangnya. Iya. Dan itu gimana cara kamu untuk membagi waktunya? Mungkin kalau cara membagi waktu ya balik lagi ke diri sendiri, pinter-pinter gimana ngatur waktunya. Kalau misalnya memang kepentingan nih, bentrok nih sama jadwal kuliah sama kegiatan putra-putri nih, dipentingin dulu. Kalau memang lebih penting ke kuliah, ayo kita kuliah dulu, kuliah selesaiin hari ini. Kalau bisa sampai setengah hari udah selesai, langsung pergi lagi gitu ke kegiatan kita utamanya gitu, tanggung jawab kita yang udah dikasih gitu. Oh, gitu. Ada nggak sih tips and triknya dari kamu sendiri untuk mengatur jadwal dengan baik gitu, memanage waktu dengan baik? Karena ini menjadi permasalahan yang besar Iya, tentunya di kalangan anak muda ya. Ada nggak tuh tips and triknya? Kalau tipsnya ya balik lagi itu ya Mbak ya, balik lagi kita bisa lihat nih posisinya, Yang kita mana sanggup diprioritaskan. yang mana prioritasnya, kita sanggupnya di mana. Jangan diborong semua, boleh diborong semua, cuman diasah lagi, dikaji lagi nih yang lebih penting duluan dimajuin dulu, baru setelah itu yang nggak penting-penting boleh diikutin, kan nanti ngekor sendiri gitu ibaratnya. Oh, gitu.
Pernah nggak kewalahan tapi? Pernah, dalam satu hari itu pernah sampai 3 kali 4 kali kegiatan itu gonta-ganti. Disindir nggak sama orang tuanya? Biasa disindir. Iya. Oh lebih ya dari pejabat misalnya gitu. Sampai pernah dibilang sama ibu kan, sempat Iya. pulangnya sampai malam. Uh-huh. Udah malam ini mau pulang apa enggak? Bilang gitu. Atau enggak usah pulang, sampai dibilang gitu. Iya Bu, pulang bentar lagi. Bentar laginya tuh lama tuh. Masih kegiatan Masih padahal. 1 jam lah. Masih 1 jam lebih kan karena masih kegiatan kan gitu loh. Betul. Jadi pernah ya kewalahan seperti itu ya. Tapi dukungan dari orang tua terkhususnya sama keluarga tuh gimana sih terhadap kamu gitu? Alhamdulillah kalau untuk dukungan didukung sama keluarga untuk ngikut apa aja. Yang penting kamu bisa ngimbangin gitu, bisa ngimbangin waktunya, bisa ngimbangin diri kamu sendiri mampu nggak gitu. Kalau untuk keluarga itu dukung apapun hal yang terbaik lah didukung. Luar biasa ya. Support dari keluarga memang Iya. number one. Iya betul. Mungkin kalau nggak ada keluarga nggak tahu bakal jadi apa sekarang. Betul, Iya. nggak mungkin tuh bisa pakai selempang itu Iya mungkin betul. ya. Betul. Nah, kita balik lagi ke Putri Wisata ini. Kalau ke Putri Wisata ini apa aja sih setelah kamu bergabung, setelah karantina dan lain sebagainya, itu apa yang kamu dapetin di sana? Yang didapetin yang pertama yang jelas ilmu, teman-teman juga Pastinya. dapat informasi yang awalnya kita nggak tahu nih, yang awalnya kita nggak tahu wisata tuh apa aja, ilmunya apa aja, tuh akhirnya sekarang jadi tahu kan. Terus informasi luar itu jadi luas gitu, wawasannya jadi luas. Yang jelas teman juga lebih banyak kan. Pasti relasi Iya. ya. Teman jadi lebih banyak, kita juga bisa ngasah diri, potensi kita di mana, kita bisa saling sharing juga sama temen yang lain, gak stuck di situ aja, kita bisa berkembang, kita bisa nunjukin siapa sih kita ini, kita bisa di mana posisinya gitu. Dan hobi kamu juga bisa berkolaborasi nih Iya. dengan wisata gitu ya, seperti tari. Dan ketika kamu bergabung nih, kata kamu tadi kan ada wisata yang dulunya mungkin kamu nggak tahu, jadi tahu. Apa tuh wisata yang sebelumnya kamu nggak tahu gitu? Kayak desa-desa wisata tuh kan. Oh, Desa-desa wisata di Bengkulu ini kan banyak Banyak kayak, banget. misalnya kayak Napal Jungur dan sebagainya itu kan. Itu Tri awalnya nggak tahu kalau Napal Jungur itu julukannya desa wisata dulu sebelum Iya. masuk ke ajang Putra Putri. Tapi pas waktu masuk ke ajang Putra Putri nih kayak tertantang nih. Oh, kamu harus belajarin hal baru, gimana caranya kamu cari tahu informasi ini gitu. Dan ternyata di sana yang cantik tuh bukan Napal Jungur aja, di sananya ada lagi gitu ya. Desa wisata yang banyak yang lebih cantik itu banyak gitu. Nah, kamu harus tahu, harus belajar gitu. Harus dipaksa ibarat gitu kan. Asah terus malah ya. Nah, tapi kalau kita bahas nih kan, kamu sama pendidikan yang sedang kamu jalani sekarang, kamu kan kayaknya anaknya seni banget ya. Kenapa memilih jurusan keperawatan? Karena dulu sempat mikir memang mau seni. Iya. Cuman dari orang tua itu nggak boleh jauh-jauh kan. Oh, nggak boleh keluar. Iya. Nggak boleh jauh-jauh. Akhirnya mikir lagi nih, gimana caranya buat kuliah yang memang timbul gitu kan. Akhirnya mulai suka ke dunia medis, diasah lagi waktu dari SMA itu, diasah lagi, dipikir lagi kalau nggak bisa seni ya udah kita ke medis gitu. Cuman waktu Itu berarti memang kemauan kamu sendiri iya, gitu ya? waktu itu sempat juga pupus harapan karena kan dari IPS. Takut IPS. Oh, bisa ya? Nah iya bisa. Dulu sempat mikir waktu SMA, ini nggak mungkin nih kuliah keperawatan, sedangkan Putrinya dari IPS kan. Iya. Nggak ada tuh pelajaran. Iya, nggak ada pelajaran biologi. Biologi nggak ada. Adanya geografi. Iya, geografi, sejarah kan Oh, iya, gitu. betul. Jadi kayak pupus apa bisa gitu kan. Ya udah, buka pendaftaran di Poltekkes, tes aja dulu, nggak tahu, pokoknya tes, belajar, isi soal, alhamdulillah lulus sampai sekarang. Nah, itu dia luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi. Boleh. Seperti apa setelah lulus. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.